Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Marustam, SPD MSc, guru IPA di SMP Negeri 3 Tidor Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Dalam rangka Lomba Apresiasi GTK tahun 2025 dengan kategori transformasi, maka saya mencoba memvisualisasikan kegiatan kokurikuler lintas mata pelajaran dengan judul Sinergi Edukasi Reproduksi melalui narasi PJBL. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Kondisi peserta didik di SMP Negeri 3 Tidor Kepulauan menunjukkan adanya penurunan kedisiplinan dan peningkatan perilaku penyimpanan yang menjadi perhatian serius bagi pihak sekolah, khususnya para guru bimbingan konseling. Berdasarkan data dan wawancara langsung dengan guru BK, tercatat selama tahun 2025 terjadi peningkatan dalam dua bentuk perilaku penyimpangan, yaitu pergaulan tidak sehat atau pacaran dan kasus merokok. Dampak lain yang nyata dari kondisi ini adalah peningkatan perilaku yang beresiko terkait dengan kesehatan reproduksi dan sosial, seperti pacaran yang tidak sehat, kehamilan di luar nikah, dan yang paling mengkhawatirkan adalah perkawinan usia dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas puskesmas Tomolo, Kecamatan Tiru Selatan, tercatat pada bulan Januari sampai bulan September 2025, pernikahan usia dini tercatat sejumlah 11 orang. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan edukasi kesehatan reproduksi, terutama bagi siswa SMP. Tantangan yang dihadapi, tantangan internal, minimnya pembelajaran tematik yang mengaitkan isu kesehatan reproduksi secara terpadu. Guru belum terbiasa melakukan pembelajaran kolaboratif lintas mata pelajaran. Tantangan eksternal, edukasi reproduksi masih dianggap tabu oleh sebagian orang tua atau lingkungan sekitar, dan kurang keterlibatan institut kesehatan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan proyek lintas mata pelajaran dengan mengkombinasikan pendekatan inquiry kolaboratif dan proyek basic learning. Pada pelaksanaan ini, tahapan perencanaan, di mana di awal kegiatan ini, guru melakukan identifikasi permasalahan, penentuan tema, dan bersama menyusun jadwal dan modul proyek. Kemudian melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas sebagai mitra. Pada tahap aksi atau pelaksanaan proyek lintas mata pelajaran, diawali dengan tahap perencanaan, di mana guru melakukan identifikasi terkait dengan tema dan peran dari mata pelajaran masing-masing. Kemudian melakukan kolaborasi dalam penyusunan tujuan, alur kegiatan, jadwal kegiatan, serta menyusun modul proyek dari masing-masing mata pelajaran. Kegiatan selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas sebagai mitra dalam proyek ini. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, diawali dengan orientasi yang dilakukan oleh guru lintas mata pelajaran. Kemudian peserta didik mengidentifikasi penyakit dan kelainan pada alat reproduksi. Selanjutnya melakukan wawancara dan peserta didik membuat rancangan media berupa poster, infografis, video, dan brosur. Peserta didik melakukan presentasi dan akhir kegiatan melakukan kampanye kepada seluruh warga sekolah. Pada tahap pelaksanaan diawali dengan penyampaian tema, tujuan dan alur kegiatan, serta karakter yang dikembangkan. Kemudian melakukan pembagian kelompok. Pada tahapan eksplorasi materi lintas mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA terkait dengan identifikasi penyakit pada alat reproduksi, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang cara menulis brosur atau poster, mata pelajaran IPS tentang dampak sosial dari penyakit AIDS, mata pelajaran PPKN
tentang nilai-nilai moral pergaulan remaja. Aktivitas selanjutnya yaitu peserta didik melakukan identifikasi penyakit pada alat reproduksi. Kemudian merancang pertanyaan yang akan diwawancarai kepada petugas puskesmas. Kegiatan selanjutnya, setelah melakukan wawancara, peserta didik melakukan presentasi hasil wawancara kepada di depan seluruh kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan merancang media edukasi berupa poster, infografis, brosur, dan video. Peserta didik melakukan presentasi hasil rancangan media edukasi di depan kelas. Aktivitas selanjutnya, peserta didik melakukan kampanye yang melibatkan seluruh warga sekolah. Kita ulangi slogan kita ya. SMP 3, reproduksi sehat, generasi hebat. Reproduksi sehat, masa depan cerah. Tahap evaluasi yang merupakan tahap akhir dari pelaksanaan Project Basic Learning, yaitu melakukan asesmen dengan menggunakan aplikasi Quizzes dan melakukan refleksi terhadap peserta didik tentang proyek yang telah diikuti. Pada tahap refleksi diawali dengan pelaksanaan asesmen menggunakan aplikasi Quizzes yang dilakukan oleh seluruh peserta didik. Kemudian peserta didik melaksanakan refleksi di akhir kegiatan proyek. Refleksi saya yaitu yang saya dapat setelah belajar tentang kesehatan pada alat reproduksi adalah saya dapat mengetahui penyakit-penyakit yang ada pada alat reproduksi, wanita dan pria serta penyebabnya, sehingga saya bisa menjaga-jaga alat reproduksi saya agar tidak terkena penyakit itu, dan juga saya mengetahui cara menjaganya yang baik. Belajar tentang kesehatan alat reproduksi itu sangatlah penting bagi usia-usia remaja. Baik. Hasil dan pembahasan dari pelaksanaan proyek ini menunjukkan adanya perubahan perilaku peserta didik dan pola pikir guru pada lintas mata pelajaran. Selain itu, hasil asesmen, hasil refleksi, dan testimoni yang melibatkan peserta didik, guru, dan petugas puskesmas sebagai mitra pelaksanaan proyek tersebut. Dari hasil asesmen yang dilakukan terhadap peserta didik dengan menggunakan Quizzes menunjukkan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep kesehatan reproduksi mencapai 86%. Terpenting yang saya dapatkan adalah dengan menjaga sistem reproduksi manusia, kita dapat menumbuhkan rasa kesadaran pada diri kita sendiri dan kita dapat menjaga diri kita sendiri dalam pergaulan maupun dalam keseharian kita. Karena dengan menjaga alat reproduksi, masa depan kita pasti sudah terjamin. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari torang sama-sama menekan dan menjaga torang punya alat reproduksi mulai dari sekarang. Kalau bukan torang siapa lagi? Kesimpulan dari praktik pembelajaran lintas mata pelajaran dengan pendekatan inquiry kolaboratif dan Project Basic Learning dapat menumbuhkan kesadaran remaja terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi secara ilmiah, sosial, dan moral. Keterkaitan proyek ini dengan kearifan lokal masyarakat Tidore yaitu ritual Gogaro Jojaru yang merupakan sarana edukatif berbasis budaya yang mendukung pemahaman kesehatan reproduksi sejak dini secara holistik baik secara fisik maupun mental. Demikian tayangan video tadi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang melaksanakan kegiatan kokurikuler di sekolahnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.